Selamat malam, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 16 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk berbakti kepada Tuhan. Kita sama-sama akan belajar daripada firman Tuhan, namun sebelum kita membacanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mempersekutukan kami kembali malam hari ini dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam. Kami membaktikan diri dan hidup kami hanya bagi Tuhan. Dan dalam bakti ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami umat-Mu telah sedia mendengarnya. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda berita firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Lewat firman Tuhan yang sudah kita baca dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 tadi,
kita akan merenungkan sebuah tema dimenangkan dalam Kristus. Dipapatalo lan Kristus. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, kita sering mendengar bahkan menyanyikan lagu, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun. Lagu ini memberi pesan bahwa dalam Kristus kita dibenarkan, sehingga dalam keadaan apapun, Dia tak akan meninggalkan kita. Pada bagian ini, Paulus menekankan bahwa orang percaya adalah umat yang dimenangkan oleh anugerah Allah. Ayat 37 dalam pembacaan kita. Bahwa sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi kita dan terus menopang kita dalam pergumulan melawan dosa. Anugerah Allah itu telah dinyatakan dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat 31 sampai 32 pembacaan kita. Dengan demikian, tidak ada yang dapat menggugat keberadaan orang percaya sebagai anak-anak Allah, karena Dia sendirilah yang akan tampil sebagai pembela agung bagi anak-anaknya. Ayat 33 dan 34 pembacaan kita. Perlu direnungkan bahwa akibat dosa adalah penderitaan, penganiayaan, dan berbagai cobaan kehidupan. Tetapi oleh kasih dan anugerahnya, Ia akan tetap membela dan memenangkan kita dalam menghadapi beragam pergumulan. Karena itu, kita harus tetap teguh dalam iman kepadanya, dengan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan anak-anak Allah dari kasih dan kuasa Allah. Firman Tuhan dari bacaan ini memberikan keteguhan iman bagi kita bahwa kasih Allah kepada kita adalah kasih yang kekal, yang tidak dapat dikuasai oleh kuasa apapun, termasuk kuasa dosa. Tanggung jawab kita selaku pengikut Kristus adalah merespon kebaikan dan anugerah Allah itu melalui kesetiaan kita kepadanya. Kasih dan anugerah Allah diberikan kepada siapapun secara cuma-cuma, dan karena itu siapapun yang dengan setia menaruh harapan kepadanya, dia akan dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sehati sepikir, kita berdoa bersama. Kita berdoa. Malam hari ini kami merenungkan sebuah tema lewat firman-Mu, dimenangkan di dalam Kristus. Yang pasti setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kami telah dimenangkan oleh Kristus. Dan karena itu kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah kemenangan, keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan kiranya hidup dalam kemenangan ini kami jalani dengan menyatakan kemenangan itu dalam hidup bersama dengan sesama dan seluruh ciptaan. Malam hari ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, Ibu Santi Sampe, Bapak Yusuf Marrung, Ibu Rice Rantealla, Renoldi Dado, Abdon Moloku, yang tanggal 16 September hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun. Diberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, tugas kerja, cita-cita, harapan, kerinduan mereka. Yang terbaik dari Tuhan senantiasa jadi milik mereka. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah, bahkan yang di rumah sakit. Tuhan berkati, makan minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka. Diberkati mereka dengan ketabahan, keteguhan iman, untuk menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani. Sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka.
membawa pergumulan duka yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tuhan hibur dan kuatkan. Yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam dukanya, kiranya mereka tetap menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dalam dukanya, mereka tetap puji, mereka tetap muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, diberkati senantiasa Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, rekan-rekan pengurus organisasi intragerejawi, rekan-rekan di multimedia, tata usaha, koster, satpam kami, dalam bersama-sama kami menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Diberi sehat kuat, hikmat bijaksana, sukacita bahagia, diberi kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Memberkati seluruh program kerja daripada jemaat ini, kiranya dapat dilaksanakan bersama, dan pelayanan kami disambut baik oleh jemaat Tuhan. Dan selanjutnya bersama istri, suami, dan anak-anak, kami menikmati berkat Tuhan sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati rumah tangga jemaatmu, kiranya rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis, penuh dengan cinta kasih. Diberkati rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Memberkati usaha dan kerja mereka, kiranya apa yang mereka kerjakan, usahakan, boleh senantiasa membuahkan hasil yang baik. Mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Tuhan berkati mereka tumbuh sehat, tumbuh normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Tumbuh sebagai anak-anak yang punya masa depan baik, jadi saluran berkat bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan, dan jikalau Tuhan berkenan, memanggil dan memakai mereka juga untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Berdoa untuk setiap kerinduan jemaat Tuhan, kerinduan akan memiliki pekerjaan, kerinduan akan memiliki pendidikan yang lebih tinggi lagi, kerinduan akan memiliki pasangan hidup, kerinduan akan memiliki keturunan, kerinduan akan memiliki rumah tempat tinggal sendiri. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan umat-Mu dapat jadi milik mereka, dan di dalamnya mereka puji, mereka muliakan nama Tuhan. Berkati setiap usaha dan kerja mereka untuk mewujudkan kerinduan dan harapan itu. Berkati setiap mereka yang masih harus bekerja hingga besok pagi. Tuhan jauhkan mereka dari segala musibah mara bahaya. Anugerahkan mereka kesehatan. Dan selanjutnya berjumpa dengan hari baru, kembali ke rumah, ke tengah-tengah keluarga, bersama istri, suami, dan anak-anak, dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih untuk persekutuan beribadah bersama malam hari ini. Ini doa kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 16 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami mengucapkan selamat malam,
Sampai kita bertemu kembali.